Masyarakat sehat adalah cikal bakal kemajuan bangsa. Masyarakat sehat dapat diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti air minum. Oleh karenanya, air minum yang berkualitas harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 89% rumah tangga di Indonesia telah memiliki sumber air minum yang layak dan terlindungi. Sayangnya, hanya 6,9% sumber air minum masyarakat masuk dalam kategori aman untuk dikonsumsi. Kondisi ini membahayakan kesehatan masyarakat, seperti mengakibatkan diare yang merupakan penyebab kematian ke-7 di Indonesia dan tingginya angka stunting pada anak. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi sekitar 270 juta penduduk Indonesia, pemerintah Indonesia turut mengejar pencapaian target ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, yaitu akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2030. Tekad pemerintah Indonesia ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya Indonesia untuk menyediakan air minum aman kepada masyarakat telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 juga mengamanatkan agar masyarakat memiliki air minum yang tidak hanya layak, tapi juga aman. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah Indonesia menargetkan 15% akses air minum aman dan 100% akses air minum layak, yang 30% diantaranya berasal dari jaringan perpipaan. Air minum aman dapat dicapai dengan proses yang bertahap. Akses air aman dapat dicapai jika memenuhi 4 aspek. Pertama, akses yang digunakan adalah akses air minum layak, yaitu yang berasal dari sarana air terlindungi atau bukan jaringan perpipaan dan jaringan perpipaan. Kedua, akses air minum tersedia di dalam atau di halaman rumah. Ketiga, akses air minum tersedia setiap saat. Keempat, kualitas air minum memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Jika melihat 4 aspek tersebut, akses air minum aman lebih mudah dicapai melalui jaringan perpipaan. Untuk memenuhi hak masyarakat akan air minum aman, pemerintah Indonesia juga telah merancang beberapa program pendukung yang saling terkait, yaitu Rencana Pengamanan Air Minum atau RPAM, Pengawasan Kualitas Air Minum atau PKAM, dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM Pilar ketiga. Pemerintah Indonesia mengembangkan RPAM, sebuah pendekatan yang membantu penyelenggara SPAM untuk memberikan air minum aman bagi konsumen dengan mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang membahayakan kualitas air minum dalam sistem penyediaan air minum yang dikelola. Di tingkat konsumen atau rumah tangga, telah dikembangkan program edukasi akan pentingnya air minum aman melalui Pilar 3 STBM. Dinas Kesehatan hingga kader masyarakat terus mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan air minum aman di rumah tangga agar masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya air minum aman. Untuk memastikan bahwa program dijalankan dengan baik, layanan air minum aman dan memenuhi kualitas sesuai standar yang sudah ditetapkan, Dinas Kesehatan dan penyelenggara SPAM melakukan pengawasan kualitas air minum. Ketika program RPAM, Pilar 3 STBM, dan PKAM berjalan secara terintegrasi dan komprehensif, maka akses air minum aman kepada masyarakat dapat terpenuhi. Namun, tidak dipungkiri, pencapaian air minum aman pada seluruh wilayah layanan PDAM merupakan tantangan. Sehingga wilayah percontohan seperti zona air minum prima dapat memotivasi PDAM untuk terus berupaya memberikan layanan air minum aman bagi seluruh konsumen. Pengalaman warga mengkonsumsi air minum aman dari keran
akan menjadi cerita sukses kepada masyarakat lainnya dari segi kesehatan bahkan dari segi ekonomi, di mana mereka tidak perlu lagi membeli air kemasan. Kolaborasi antar program dan berbagai pihak pelaksana terkait adalah kunci mencapai air minum aman bagi semua.